Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mari Ibu. Silakan Ibu, duduk dulu. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Amelia. Ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Yasmin Bu. Oh, baik. Ibu alamatnya di mana? Di belakang Ibu Jalan Mama Toha. Di dekat ya Ibu ya. Ibu datang ke sini dengan siapa? Biasa Ibu sendiri aja. Oh, baik Ibu. Ibu ada keluhan apa? Jadi saya tuh ingin berkonsultasi Bu. Konsultasi tentang apa ya Ibu? Beberapa hari ini Bu Bidan, saya ada kekhawatiran mengenai kehamilan saya. Jadi gini Bu. Ibu mau kemana? Ini Ibu biasa Bu Bidan persalinan. Ih kok Bu, saya lihat-lihat Ibu mau pakai peniti sama gunting ya Bu ya? Emang kenapa Ibu bawa gitu? Ibu nanti anaknya digangguin setan loh. Enggak apa Ibu sama-sama. Ibu jangan kayak gitu, tahu nggak guntingnya yang tetangga sebelah? Kenapa ya Ibu? Kemarin baru aja keguguran gara-gara nggak pakai gunting sama peniti loh. Begitu ya Bu. Iya Ibu harus dipakai. Saya mah takut terjadi sama Ibu. Jadi kalau saya bakal pakai itu dan Oh ya udah ya Bu ya. Iya betul banget. Udah Bu, saya duluan ya. Mari Bu. Harus ya pakaian gini atau emang udah seharusnya? Terus mertua saya terlalu percaya pada mitos Ibu. Kemarin berantakan. Udah tutup. Mau ngapain? Mau nyedes sekutu Ibu. Oh, enggak boleh, enggak boleh. Kenapa gitu Bu? Nanti cucu saya keguguran. Allah itu mah cuma mitos doang. Mitos tuh anak tetangga sebelah jadi cacat kan, Masa sih, Bu? binatang. Iya, kamu nggak percaya? Sapu aja lah sapu. Iya, Bu. Ih. Waktu saya selesai mandi juga Ibu, mertua saya bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu habis keramas? Iya Ibu. Mau ngapain? Mau keringin rambut Ibu ini mau digulungin. Aduh, nggak boleh. Kenapa Ibu? Nanti cucu saya kelilit tali pusar. Allah itu mitos doang. Bu. Mitos, kata zaman dahulu nggak boleh kayak gitu. Ya apa Bu? Iya. Udah ya Udah. Bu. Ya Bu. Jadi saya harus bagaimana ya Bu Bidan? Soalnya itu membuat saya kepikiran. Baik Ibu, saya memahami keluhan yang Ibu rasakan. Di sini saya akan bantu jelaskan mengenai mitos dan faktanya ya Ibu, sesuai yang Ibu rasakan. Halo Sobat Bidan, ketemu lagi nih sama kita. Gimana kabarnya? Kali ini aku akan sedikit membahas tentang mitos dan fakta seputar kehamilan. Kalian pasti udah pada penasaran kan? Yuk simak baik-baik. Tahu gak sih, di Indonesia masih sangat kental dengan budaya, terutama kepercayaan mitos tentang kehamilan. Nah, mitos yang paling umum dipercaya masyarakat Bandung ini adalah mitos bahwa ibu hamil harus membawa gunting dan juga peniti kemanapun bepergian, agar bayi yang dikandung tidak diganggu oleh makhluk halus. Dari mitos ini ternyata banyak sekali resiko yang akan didapat oleh ibu. Yang pertama, resiko sosial. Seperti mitos ibu hamil yang membawa gunting kemana-mana. Ya, meskipun terdengar unik, sebenarnya tidak memiliki dasar ilmiah, tapi dapat menimbulkan beberapa risiko sosial untuk masyarakat. Contohnya, seperti stigma dan diskriminasi. Ibu hamil yang tidak mengikuti mitos ini bisa dianggap remeh, tidak percaya pada tradisi, atau bahkan mengundang bahaya pada kehamilan mereka, di mana hal ini dapat menyebabkan stigma dan diskriminasi dari anggota keluarga atau masyarakat yang lebih percaya pada mitos tersebut. Lalu, ada kecemasan dan ketakutan yang tidak perlu, di mana mitos ini dapat menanamkan rasa takut dan cemas yang tidak berdasar pada ibu hamil. Mereka mungkin merasa was-was dan khawatir jika tidak membawa gunting, padahal sebenarnya tidak ada ancaman yang nyata.
Lalu ada konflik dalam keluarga dan masyarakat, seperti perbedaan pandangan antara ibu hamil yang rasional dengan keluarga atau masyarakat yang kuat terhadap mitos sehingga dapat memicu konflik dan ketegangan hubungan. Lalu, mengabaikan solusi nyata. Ketika kita terlalu fokus pada mitos seperti ini, perhatian dari tindakan pencegahan atau solusi nyata terhadap masalah kesehatan atau keselamatan ibu hamil dan bayinya dapat teralihkan. Lalu, adanya pembatasan aktivitas yang tidak perlu, seperti beberapa interpretasi mitos yang mungkin secara tidak langsung membatasi aktivitas ibu hamil, karena dianggap beresiko jika tidak membawa perlindungan berupa gunting. Hal ini tentu tidak akan baik untuk kesehatan fisik dan mental ibu hamil. Terakhir, ada penyebaran informasi yang salah. Mitos seperti ini, jika terus dipercaya dan disebarkan tanpa kritis, dapat menghambat pemahaman masyarakat tentang kesehatan dan kehamilan yang sebenarnya berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, resiko perilaku seperti mitos ibu hamil yang membawa gunting kemana-mana. Meskipun dipercaya memiliki tujuan baik seperti melindungi dari gangguan makhluk halus atau membawa keberuntungan, hal ini dapat mempengaruhi perilaku ibu hamil dalam beberapa cara. Cara pertama dengan ketergantungan pada mitos. Ibu hamil mungkin merasa tidak aman atau cemas jika tidak membawa gunting dan mengembangkan ketergantungan psikologis pada benda tersebut sebagai pelindung, di mana hal ini dapat mengurangi rasa percaya diri mereka dalam menjalani kehamilan tanpa jimat. Cara kedua, dengan perilaku aneh atau canggung. Kebiasaan membawa gunting, terutama di tempat umum, bisa menimbulkan perilaku yang tidak biasa atau membuat ibu hamil merasa canggung dan diperhatikan secara berbeda oleh orang lain. Cara ketiga dengan mengabaikan tindakan pencegahan yang sebenarnya. Terlalu fokus pada mitos ini bisa membuat ibu hamil mengabaikan tindakan pencegahan yang lebih nyata dan penting untuk kesehatan dan keselamatan mereka, seperti menjaga pola makan sehat, rutin memeriksakan kehamilan, dan menghindari perilaku berisiko. Cara keempat dengan prioritas yang keliru. Sumber daya seperti waktu, energi, dan pikiran, ibu hamil bisa terkuras untuk memastikan gunting selalu terbawa. Padahal seharusnya dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kehamilan dan persiapan kelahiran. Cara kelima dengan potensi bahaya fisik. Meskipun tujuannya melindungi, membawa benda tajam seperti gunting secara terus-menerus berpotensi menimbulkan bahaya fisik bagi ibu hamil itu sendiri atau orang di sekitarnya jika tidak berhati-hati. Dan cara keenam dengan menolak penjelasan rasional. Kepercayaan yang kuat pada mitos bisa membuat ibu hamil menjadi kurang terbuka terhadap penjelasan ilmiah atau rasional mengenai kesehatan dan keselamatan kehamilan. Yang ketiga, resiko lingkungan seperti peniti atau gunting yang dikenakan ibu hamil yang dapat menyebabkan luka dan beresiko terkena infeksi. Yang keempat, resiko biomedis. Secara signifikan tidak ada, tetapi jika penempatan gunting atau peniti tidak benar bisa mengakibatkan tertusuknya benda tersebut kepada ibu. Paling umum dipercayai oleh warga Bandung adalah ibu tidak boleh membunuh hewan ketika masa kehamilan. Jika membunuh, maka akan mengakibatkan kematian janin dalam kandungan ibu. Dari mitos ini, ternyata banyak sekali resiko yang akan didapat oleh ibu juga loh. Yang pertama, ada beberapa resiko sosial, perilaku, dan lingkungan. Misalnya, jika terdapat perbedaan kepercayaan, dapat memicu konflik antar keluarga ataupun masyarakat. Lalu, ibu yang melanggar mitos dapat dikucilkan atau akan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat sekitar. Lalu, ibu yang tidak sengaja atau terpaksa membunuh hewan akan merasa bersalah dan cemas sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Lalu, adanya stres dan kecemasan, ibu hamil yang percaya pada mitos ini mungkin mengalami stres dan kecemasan yang berlebihan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Lalu, adanya perilaku penghindaran, ibu hamil mungkin menghindari situasi atau kegiatan yang dianggap dapat membahayakan hewan sehingga membatasi aktivitas mereka. Dan adanya ketergantungan pada mitos, ibu hamil mungkin menjadi terlalu bergantung pada mitos dan ritual yang terkait, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang rasional. Yang kedua, resiko biomedis. Kenapa sih biomedis bertentangan dengan mitos ini?
Karena ilmu biomedis atau ilmu kesehatan menjelaskan bahwa bayi cacat lahir disebabkan oleh hal-hal yang bisa dijelaskan secara medis, seperti yang pertama, kelainan genetik dari ayah atau ibu. Yang kedua, infeksi saat hamil seperti rubella atau toksoplasma. Yang ketiga, kurangnya nutrisi penting seperti asam folat. Yang keempat, kebiasaan tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, atau minum obat tanpa resep. Dan yang terakhir, penyakit ibu, misalnya diabetes yang tidak dikontrol. Sedangkan mitos seperti membunuh hewan bisa membuat janin mati tidak ada bukti ilmiah sama sekali. Itu hanya kepercayaan turun-temurun yang tidak didukung oleh penelitian medis. Apa sih dampaknya kalau ibu percaya pada mitos ini? Yang pertama, dampaknya ibu menjadi takut dan stres berlebihan. Lalu, ibu bisa jadi khawatir setiap hari, takut melakukan hal-hal biasa, padahal tidak berbahaya. Stres ini justru bisa mengganggu kehamilan. Ibu juga menjadi tidak mau periksa ke dokter. Kalau ada keluhan, ibu mungkin tidak mau periksa karena mengira masalahnya karena pantangan yang dilanggar, bukan karena masalah kesehatan. Ibu akan kekurangan nutrisi. Dan kalau ibu dilarang menyentuh atau makan hewan, contohnya seperti daging atau ikan, ibu akan bisa kekurangan protein dan zat besi yang sangat dibutuhkan pada kehamilan. Nah, mitos yang kedua yang paling umum dipercayai oleh warga Bandung adalah ibu tidak boleh menggelung rambut setelah keramas pada masa kehamilan. Jika iya, maka akan mengakibatkan terlilitnya tali pusar janin. Dari mitos ini, ternyata banyak sekali resiko yang akan didapat oleh ibu juga loh. Yang pertama, yaitu resiko sosial, perilaku, dan juga lingkungan. Karena kepercayaan ini cukup kuat di sebagian masyarakat, ibu hamil yang tetap menggulung atau mengikat rambut setelah keramas mungkin akan dicemooh atau dinasehati oleh orang sekitar, seperti keluarga, tetangga, dan juga orang tua. Ibu juga akan dianggap tidak peduli terhadap keselamatan bayi, dan ibu merasa tertekan secara psikologis karena bertentangan dengan norma atau nasihat orang tua ataupun masyarakat. Yang keempat, yaitu resiko biomedis. Tidak boleh mengikat atau menggulung rambut setelah mandi pada ibu hamil secara tidak langsung dapat berdampak pada kesehatan biomedis. Pada ibu hamil dapat beresiko pada rambut dan kepalanya, yaitu yang pertama, kebersihan rambutnya, di mana jika rambut tidak digulung handuk atau diikat, rambut akan tetap lembab dan basah yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau masalah kulit kepala seperti ketombe. Yang kedua, adanya kerusakan pada rambut, karena rambut yang dibiarkan basah dalam waktu lama dapat lebih rentan terhadap kerusakan atau kusut pada rambutnya. Tetapi tidak menggulung atau mengikat rambut setelah mandi juga dapat mengurangi resiko rambut rontok dan nyeri pada kulit kepala.